الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan suatu tema, yaitu salah kaprah terhadap label atau label kafir. Tentunya pada sebagian kalangan kata kafir adalah kata yang terasa berat pada sebagian orang, khususnya orang-orang yang terkena syubhat dari kalangan orang-orang liberal atau sekuler yang anti terhadap Islam. Mereka tidak rela apabila mereka dibedakan dengan kaum muslimin. Mereka tidak mau ada pembedaan antara mereka dengan kaum muslimin. Sebenarnya di balik itu ada tujuannya. Mereka ingin tetap bisa nyaman di tengah-tengah kaum muslimin, menyebarluaskan syubhat-syubhatnya agar kita melepaskan agama kita pelan-pelan. Adapun kita kaum muslimin memandang label atau kata kafir ini dengan kacamata Islam, dengan kacamata syariat Islam. Bagaimana syariat Islam memandang kata ini? Dia berasal dari bahasa Arab, bahkan sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Kata kafir berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kufur, yang secara bahasa berarti at-tawtiyah was-satr. At-tawtiyah was-satr artinya menutupi. Ada sesuatu ditutupi, itu artinya kafar. Kafar dalam bahasa Arab. Jadi secara bahasa al-kufur itu artinya menutupi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 tentang arti al-kufur secara bahasa. Allah katakan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Ibarat hujan yang tanamannya membuat para kufar menjadi kagum. Perumpamaan dunia seperti hujan, dunia dan seisinya. Dunia dan keindahan-keindahannya laksana apa? Seperti hujan yang tanaman-tanamannya membuat para kufar menjadi kagum. Di sini ada kata kufar. Kata kufar di dalam ayat ini maksudnya para petani. Kenapa dikatakan para petani kufar secara bahasa? Karena mereka sering menutupi benih dengan tanah. Mereka menutupi benih dengan tanah. Benih diletakkan di lubang, kemudian mereka tutup dengan tanah. Adapun menurut istilah syariat, kata kufur dan kata kafir artinya lawan dari iman, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Bahkan sekedar ragu saja, atau bimbang, atau berpaling, atau hasad terhadap agama Islam, atau sombong menolak. Ya, dia menolak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW walaupun membenarkannya. Itu pun sudah kufur di dalam Islam. Sederhananya, yang dimaksud orang kafir adalah orang yang menutup diri dari petunjuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti arti bahasa menutupi, berarti orang kafir adalah yang menutupi dirinya dari petunjuk Allah. Petunjuk untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia ahli kitab
dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun kaum musyrikin dari non ahlil kitab, mereka semuanya kafir dalam pandangan Islam. Ini akidah kita. Terkait orang kafir ini, para ulama membagi mereka kepada 3 jenis golongan sebagaimana yang ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, beliau tentunya kita tahu adalah salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, pasca turunnya surah Bara'ah, yaitu surah apa? At-Taubah. Orang kafir terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama kafir harbi, kemudian kafir mu'ahad, kemudian kafir zimmi. Kafir harbi, kafir mu'ahad, dan kafir zimmi. Kita sebagai muslim harus tahu ini pembagian 3 orang kafir ini. Yang pertama kafir harbi, yaitu orang kafir yang menyatakan permusuhan terang-terangan kepada kaum muslimin. Orang kafir semacam ini yang tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah muslimin. Ini kafir harbi. Kalau kita di negara yang berhukum dengan hukum Islam secara penuh dan dipimpin oleh kaum muslimin, jelas, maka orang kafir harbi seperti ini mereka tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang mendapatkan hak perlindungan karena menyepakati perjanjian damai dengan kaum muslimin dalam kurun yang disepakati. Selama dia tidak berkhianat atau membantu musuh, maka tidak akan mencium aroma sorga bagi siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Selama orang kafir mu'ahad ini dia tidak berkhianat, dia tidak menyalahi aturan, dia masuk ke negara kaum muslimin umpamanya, maka orang kafir mu'ahad ini kita tidak boleh membunuhnya. Ya. Tidak boleh kita membunuhnya. Ini kafir mu'ahad. Kemudian yang berikutnya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang mau hidup bersampingan dengan kaum muslimin secara rukun dan bersedia membayar jizyah atau upeti kepada pemerintah muslimin setiap tahun. Ini orang kafir zimmi. Kafir zimmi ini biasanya beradanya di tengah mayoritas kaum muslimin. Adapun kafir mu'ahad ini kadang-kadang lebih banyaknya berada pada mayoritas non-muslim. Mayoritas non-muslim. Kita tinggal di Australia umpamanya. Atau di Singapura. Nah itu orang-orang kafir di sana yang berdamai dengan kita itu kafir mu'ahad. Sebagian ada yang mengatakan orang kafir yang masuk ke negara seperti negara kita ini itu masuk dalam kategori kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad. Karena mereka masuk melalui visa dan mendapatkan izin dan di sana ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dari pembagian ini kita mengetahui Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang paling adil dan bijaksana. Agama yang paling memenuhi perjanjian yang damai dan paling toleran. Karena memperlakukan orang kafir sesuai dengan keadaannya. Jadi tidak setiap yang dikatakan kafir berkonsekuensi harus diperangi. Harus dibunuh. Tidak ada toleransi. Ini jauh ya, ini jauh daripada pandangan Islam. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Ada pembagian-pembagian. Bahkan saya katakan bahkan
Para ulama mengatakan tidak boleh kita menggibahi orang kafir zimmi dan mu'ahad. Kalau dia tidak boleh dibunuh, begitu pula tidak boleh juga digibahi dia pada perkara yang hubungannya bukan dengan masalah agama. Banyak gibahi masalah-masalah keduniawian pada diri dia, itu nggak boleh. Kalau menggibahinya karena masalah dia ada umpamanya peran di dalam beberapa aksi misionaris ya di beberapa tempat. Kita ngibahin itu boleh. Tapi kalau kita gibahin dari selain masalah agama itu maka nggak boleh. Kalau masalah agama itu kan karena memang hak kita untuk ngobrol masalah agama. Tapi kalau hubungannya umpamanya ini orang kafir ini dia orangnya pincang atau dia orangnya orangnya umpamanya ada hubungannya dengan bisnisnya. Apaan bisnis ini dan itu yang dia lakukan. Kemudian kita menggibahi dia pada hal-hal itu, padahal itu hubungannya dengan duniawi, ini tidak boleh. Yang boleh hanya kafir kafir harbi saja yang boleh digibahi ya. Karena apa? Kalau dia boleh dibunuh, apalagi dia digibahi. Selama itu tidak masuk dalam tuhmah, yaitu tuduhan. Tuduhan itu kan mengada-ngada. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya narasi liar tentang Islam yang suka mengkafir-kafirkan, bahkan mengkafir-kafirkan umatnya sendiri, maka ini usaha untuk mengaburkan kebenaran, mengganggu kerukunan, atau bahkan menggiring opini sehingga publik harus energi abai dari persoalan-persoalan yang jauh lebih besar. Adapun perbuatan segelintir orang yang serampangan mengkafir-kafirkan umat Islam dari umat Islam sendiri, maka itu tidak mewakili ajaran Islam sama sekali. Dan ini yang sering di-framing oleh para pengacau. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, kata kafir adalah kata yang syar'i. Kita berbicara dengannya. Buktinya di dalam Al-Quran betapa banyak kata kafir. Bahkan ada surah namanya surah Al-Kafirun. Diajarkan di sana akidah kita. Maka ini adalah kata syar'i, tidak boleh kita lepaskan di dalam pembicaraan kita. Tapi sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kacamata Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu siapa saja yang kita dengar mereka anti terhadap kata ini, maka kita hendaknya menyampaikan kepada dia, menegurnya, kita sampaikan kepada dia bahwasanya kata ini tidak semenakutkan yang engkau bayangkan. Yaitu konsekuensinya akan menghalalkan darah siapa yang dikatakan kafir. Tidak. Dalam Islam tidak semua orang kafir seperti itu. Ada pandangan-pandangannya, sebagaimana orang kafir juga walaupun sama-sama kafir, ada juga hukum-hukum yang khususnya seperti hukum bersama ahli kitab yang tentunya berbeda dengan kaum musyrikin. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.